untuk membuat dirinya lebih tahan banting. Dia mencuci wajahnya setiap hari dengan garam kasar, sampai wajahnya berdarah karena digosok. Untuk membuat kakinya yang cacat menjadi sempurna, dia membuat kantong pasir dari semen, memaksa untuk mengubah kekurangan menjadi senjata. Untuk memutuskan keterikatan, dia membunuh istrinya yang sakit. Sejak saat itu tidak ada jalan kembali. Pria kejam ini bernama Feng Yuxiu, seorang penggila seni bela diri sejak kecil. Alasan dia melakukan semua ini, hanya untuk mewujudkan sebuah impian. Dunia terbaik. Dia ingin menantang semua ahli bela diri teratas. Di dunia bela diri ada sebuah pepatah. Pertama tinju, kemudian kaki, lalu kuncian. 5 kombinasi dalam senjata. Jadi yang pertama ditantang adalah Raja Tinju. Ketika orang-orang menemukannya, dia sudah mati dalam sebuah kecelakaan mobil. Ahli forensik langsung melihat kejanggalan. Secara kasat mata, pria itu tampak mati karena kecelakaan. Tapi sebenarnya sudah terjadi sebelum kecelakaan. Korban sudah mengalami patah tulang di seluruh tubuh. Seluruh tubuhnya patah. Jelas dia dipukul sampai mati. Namun di lokasi, selain sebuah dark wallet, tidak ada petunjuk sama sekali. Setelah mengalahkan Raja Seni Bela Diri, Feng Yuxiu menemukan target berikutnya. Waktu berlalu, Raja Teknik Kaki tahun itu, kini telah menjadi seorang seniman. Di matanya tidak ada lagi ketajaman seorang praktisi seni bela diri. Untuk membuat Raja Kaki serius melawan saya, Feng Yuxiu menghancurkan karya seni lawan. Tolong cepat turun. Itu tidak boleh diinjak. Sekarang boleh bertarung, kan? Melihat lawan bisa melatih kakinya yang cacat. Sampai ke tingkat seperti ini, Raja Kaki menyadari bahwa dia tidak boleh meremehkan. Namun, ketidakbiasaan bertahun-tahun. Bagaimana bisa mengalahkan seorang gila yang berlatih setiap hari? Setelah beberapa jurus, Raja Kaki tidak memiliki kemampuan untuk bertahan. Akhirnya diakhiri dengan teknik kaki yang paling dia kuasai. Di lokasi masih tersisa sebuah dark wallet. Kasus yang sama berulang kali, membuat polisi menyadari bahwa ini adalah pembunuhan yang disengaja. Penyelidikan oleh kepala koki restoran Thailand di Kowloon City dari 19.922.009 menemukan bahwa para korban tidak memiliki musuh sebelum meninggal. Pemilik Zongle Shop dari 19.922.013. Tidak ada hubungan antara keduanya. Waktu sama sekali tidak memberikan petunjuk. Hingga ada seorang pria bernama Xia Hou di penjara. Dia segera setelah melihat berita, menggau kepada petugas penjara bahwa dia memiliki petunjuk. Namun, petugas penjara sama sekali tidak peduli padanya. Dalam keadaan terpaksa, Xia Hou hanya bisa mencari cara untuk menarik perhatian. Dia berjalan ke depan sekelompok teman penjaranya, membuat gerakan yang dipahami oleh para praktisi seni bela diri. Saat itu, saya seolah melihat bayangan Ip Man. Dalam sekejap, Xia Hou memukuli 17 teman penjaranya hingga babak belur. Dia berhasil menarik perhatian seperti yang diinginkannya. Dia bertemu dengan petugas polisi Lu, yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan tersebut. Dia memberitahu pihak lain. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh si pembunuh. Dan mereka juga tahu siapa orang selanjutnya. Namun ketika Inspektur Lu bertanya dari mana dia tahu, Xia Hou justru berkata, karena dia mengerti seni bela diri. Alasan seperti itu jelas tidak cukup untuk meyakinkan orang. Dia dianggap sebagai orang gila. Sebelum Inspektur Lu pergi, Xia Hou menyebutkan 7 nama. Dia mengatakan bahwa orang berikutnya yang akan mati adalah salah satu dari mereka. Ternyata, segera terjadi lagi kasus serupa. Korbannya adalah seorang seniman tato. Nama tersebut termasuk di antara 7 nama. Akhirnya Inspektur Lu percaya pada Xia Hou. Dia sementara membebaskannya untuk membantu menyelesaikan kasus. Xia Hou sangat berduka, karena korban ini adalah temannya. Dia adalah salah satu ahli penangkapan terbaik di dunia bela diri. Berdasarkan bekas luka di tubuhnya dapat disimpulkan, dia mengalami pertempuran yang sangat brutal semasa hidupnya. Pelaku memiliki cara yang sangat kejam, hampir dalam sekejap membunuhnya. Bahkan tidak sempat menutup mata. Saat Xia Hou merasa sedih, secara tak terduga melihat sosok di kejauhan. Dia sedang ditatap. Orang ini adalah Feng Yuxiu. Xia Hou berlari untuk mengejarnya. Namun karena medan yang rumit, ia segera kehilangan jejak. Menghabiskan 3 tahun di penjara, Xia Hou memutuskan untuk mengunjungi adik perempuan muridnya. Tak disangka, ia menemukan di rumah adik perempuan muridnya, menemukan sebuah dart layang-layang. Sepertinya dia juga ada dalam daftar Feng Yuxiu. Untuk menyelidiki latar belakang Feng Yuxiu, mereka menemui beberapa senior. Para senior ternyata semua tahu tentang Feng Yuxiu, dan juga memberitahu alamatnya. Sampai di sini, menemukan seluruh ruangan sangat sederhana. Segala yang terlihat dijadikan alat latihan. Terlihat jelas betapa kerasnya Feng Yuxiu berlatih sehari-hari. Dari mulut pemilik rumah didapatkan informasi, Feng Yuxiu sudah lama tidak kembali. Namun sebelum pergi,
ia sudah membayar sewa 6 bulan di muka. Artinya, dia harus mencapai tujuannya dalam waktu 6 bulan. Berdasarkan petunjuk dunia bela diri, yang berikutnya yang harus ditantang seharusnya adalah Raja Senjata. Beberapa orang menemukan satu sama lain lebih awal. Namun, mereka secara tak terduga mengetahui. Dia mengalami kecelakaan 2 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada bedanya dengan orang cacat. Raja Senjata saat ini, seharusnya itu adalah murid besarnya, Hong Ye. Sementara itu, Hong Yip sedang melakukan pengambilan gambar di lokasi syuting. Dengan mengandalkan keterampilan bela diri yang solid, dia telah menjadi bintang kungfu yang terkenal. Feng Yuxiu tiba-tiba muncul dan mengganggu syuting. Menghadapi pertanyaan orang-orang, dia sama sekali tidak peduli. Dia hanya mencintai Hong Ye. Kamu, biarkan dia pergi. Hei, keluar. Ini bukan urusan kalian. Semua pergi. Semua orang melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap, hanya tersisa 2 orang di lokasi. Feng Yuxiu meminta bimbingan. Hong Ye menyadari bahwa kedatangan itu tidak baik. Dan dalam dunia bela diri, ditantang adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, pada awalnya dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mengira itu hanya latihan biasa. Namun seiring dengan tindakan Feng Yuxiu yang semakin kejam, aura pembunuhan semakin kuat. Hong Ye menyadari bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Maka dia berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Kali ini, Feng Yuxiu tampak jauh lebih kesulitan dibanding sebelumnya. Keduanya mengerahkan segala kemampuan mereka. Akhirnya, Hong Ye masih kalah 1 langkah. Pertama tinju, kemudian kaki, lalu penangkapan. 5 kombinasi dalam senjata. Saat ini, dia telah mengalahkan 4 orang berturut-turut. Selanjutnya adalah ahli dalam seni bela diri. Namun, karena terluka dalam pertarungan dengan Hong Ye, Feng Yuxiu berencana untuk kembali ke kampung halamannya untuk menyembuhkan luka. Sekalian membawa bunga untuk mendiang istrinya. Tiba-tiba dia merasakan ada yang tidak beres. Dermaga yang biasanya ramai, hari ini tampak sangat sepi. Bahkan anjing-anjing di sekitar pun dipakaikan masker. Dia menduga bahwa Jin Yiwei sudah menyiapkan penyergapan. Maka dia tiba-tiba mengubah arah. Ketika orang-orang melihat perahu kecil itu lagi online CAMERA 6, Feng Yuxiu telah menghilang. 0904 ONLINE CAMERA 00 445 CAMERA 905 online CAMERA 9 P302 miliar 450 juta 900.445 Sepertinya kita hanya bisa mengaktifkan rencana 450 melakukan pencarian menyeluruh di sekitar 445. Namun, online Feng Yuxiu tumbuh di sini 302 miliar 450 juta 900.445 dia seperti monyet, muncul dan menghilang dengan cepat. Sementara itu, petugas Lu menerima telepon dari atasannya. Mereka mencurigai bahwa Xiaowu dan Feng Yuxiu adalah sekutu. Karena melalui pengawasan, ditemukan bahwa Feng Yuxiu baru saja mengunjungi Xiaowu di penjara. Namun, Xiaowu mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengenal Feng Yuxiu. Pasti ada hubungan tertentu antara keduanya. Feng Yuxiu seketika merasa bingung. Saat itu, dia melihat bahwa adik muridnya juga datang ke sini. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas saat itu. Jadi dia merebut senjata, melarikan diri untuk menyelamatkan adik muridnya. Feng Yuxiu kembali ke rumah, menemukan bahwa abu jenazah di rumah hilang. Ternyata adik muridnya sudah sampai di sini lebih dulu. Abunya ada di sini. Jangan harap bisa melukai kakak muridku. Kamu akan mati. Kakak muridmu justru akan menjadi lebih kuat. Jelas sekali, adik perempuan itu meremehkan Feng Yuxiu. Lagi pula, Raja Senjata Hong Ye saja tidak bisa mengalahkannya. Ketika Xiaowu tiba, adik perempuan itu sudah terjatuh di tanah dan sekarat. Kemudian, Xiaowu merampas sebuah perahu nelayan untuk melarikan diri. Operasi penangkapan dinyatakan gagal. Xiaowu akhirnya mengaku kepada Inspektur Lu. Ketika itu, Feng Yuxiu mencarinya. Adalah karena mengaguminya. Namun, itu karena ingin menantangnya. Ternyata, Xiaowu yang dulu juga sama seperti Feng Yuxiu, ingin menjadi yang terhebat di dunia. Jadi, dia menantang semua ahli bela diri teratas. Namun, dalam sebuah duel, dia secara tidak sengaja membunuh lawannya. Oleh karena itu, dia masuk penjara. Feng Yuxiu mengancam dengan nyawa adik perempuan itu, untuk memaksanya segera keluar dari penjara. Jadi, Xiaowu sengaja menyembunyikan, agar bisa keluar. Xiaowu tahu bahwa target berikutnya Feng Yuxiu adalah ahli bela diri dari keluarga Rowu, Shao Henian. Dia sudah tidak sabar untuk membalas dendam untuk saudari muridnya. Jadi, dia menemui Shao Henian lebih awal. Dan menggunakan identitasnya, dia mengemudikan truk untuk mengantar barang. Ternyata di tengah jalan dia dihentikan oleh Feng Yuxiu. Saya tidak akan memberimu kesempatan. Kalahkan Shao Henian dulu baru datang mencariku. Kamu tidak menabrakku sampai mati. Pasti sudah siap. Lawan aku. Menabrakmu sampai mati terlalu murah untukmu. Saya datang untuk membunuhmu. Baik. Sekaligus menentukan siapa yang lebih kuat dan juga mempertaruhkan nyawa.
Keduanya pun demikian. Memulai pertempuran di jalan yang ramai dengan mobil. Selama 3 tahun di penjara, Xia Houwu menjadi kurang terampil dalam bertarung. Namun meskipun begitu, keduanya tetap imbang. Dan seiring berlanjutnya pertarungan, Xia Houwu perlahan-lahan menemukan kembali perasaannya yang dulu. Keduanya semakin menikmati pertarungan. Dari atas jembatan sampai ke bawah jembatan. Akhirnya, Xia Houwu memiliki keunggulan teknik. Kekuatan dia juga diakui oleh Feng Yuxiu. Kamu sekarang seperti ini. Itulah Xia Houwu yang sebenarnya saya harapkan. Ayo, bunuh aku dan kau akan menang. Xia Houwu ragu-ragu. Selama ini, dia hanya ingin menang dalam pertarungan, tapi tidak pernah berpikir untuk membunuh. Melihat dia tidak bisa melakukannya, Feng Yuxiu terjun ke dalam arus lalu lintas untuk mengakhiri hidupnya. Xia Houwu bergerak untuk menyelamatkannya. Namun, itu justru membuatnya terseret oleh truk. Dalam keadaan pingsan, Feng Yuxiu bersiap untuk membunuh. Kungfu adalah seni membunuh. Jika kau tidak membunuhku, aku juga akan membunuhmu. Dalam situasi yang sangat kritis, petugas polisi Lu tiba tepat waktu. Dengan beberapa suara tembakan, Feng Yuxiu jatuh ke tanah. Menjadi lagu terakhir dari era Wuxia.